dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang, Pak Menteri. Setuju ya, Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa, Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya, Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu, Pak? Betul, Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi, maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi, Pak ini, Anggito. Iya kan, Anggito. Itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi. Kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul, Pak Menteri? Bisa langsung interaktif, Pak Ketua? Gimana, Pak Menteri? Silakan, Pak. Ya, seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana, Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya, enggak, saya mau nanya. Tapi basically akan seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya, Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak tercapai, Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul. Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi, Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini, Pak. Pada dasarnya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu,
KPI Menq tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa, mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781 dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya itu namanya base money teori. Anda lihat di pertumbuhan uang MNO-nya, base money teori dasar moneter itu. Di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi, itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika tax private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% MNO-nya. Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari Parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda ngejalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang jalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti, itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi tadi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitoringnya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah. Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat pun akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat. Udah keburu rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir. Bagian-bagian lambat kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun anggaran atau nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on regular basis supaya anggaran yang banyak tadi, yang kalau lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja tuh nggak ada dampaknya, 5-5 aja, karena penyerapannya nggak dimonitor. Dulu pernah ada UKP 4 memonitor itu pun nggak jalan sempurna karena UKP 4 terlalu jauh. Saya nggak tahu, harusnya tugas Pak Mana sekali, tapi saya nggak tahu.
Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan. Dan tadi uang yang udah utang kita yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Dari situ kenapa saya tadi bisa 6%? Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu lo katanya. Di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikkan, saya lihat aja zamannya Pak SBY 6% private. Zaman Jokowi pemerintah 5%. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang jangka mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6,5, 6,7 saya bilang. Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Jadi gini, saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Daripada pemerintah nggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan. Tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan. Nanti setelah itu ada, baru tadi program-program investasi. Ini kan nggak lama lah saya beresin. Nanti setelah itu tadi yang debottlenecking akan kita kerjakan Pak Hekal untuk investasi. Saya dulu pernah jadi, saya nggak tahu, boleh nggak gitu Kemenkuan. Nanti saya bentuk tim aja di Kemenku. Saya dulu pernah menjadi wakil ketua tim debottlenecking di zaman pemerintah sebelumnya. Ketuanya pada waktu itu Pak Yasona Lawli dengan beberapa Kemenko. Itu kita sidang setiap minggu, Senin 7 kasus kita putuskan. Saya mecahin 300 kasus dilaporkan ke kami, kita pecahkan 193 kasus investasi berhubungan dengan investasi sebesar 890 triliun. Jadi saya pikir saya udah kira-kira ngerti deh, kira-kira bisa memperkirakan deh di mana bottlenecking, di mana hambatan yang kita hadapi dan gimana cara memecahkannya. Itu bukan tugas Kementerian Keuangan, tapi kalau boleh nanti saya bentuk tim aja di Kementerian Keuangan. Kalau yang lain tidak mau, tapi mungkin saya usulkan ke kementerian yang lain, Menko dan lain-lain untuk membuat itu lagi. Jadi Pak Purbaya, kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih rapat lagi. okay. Tadi itu sebenarnya kita rapat pengantar, Pak. Jadi itu pengantar. Jadi menurut saya yang lainnya nanti dijawab tertulis. Yeah. Kita akhiri rapat siang hari.